Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Novi Anjani, NIM 2017-121-004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari solusi persamaan lancar dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Di sini terdapat SPL-nya sebagai berikut: 3x plus 2y plus z sama dengan 7, x min y plus 3z sama dengan 3, dan yang terakhir 5x plus 4y min 2z sama dengan 1. Nah, kita akan mencari solusi dari SPL tersebut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss ini ada langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Langkah pertama, kita ubah bentuk SPL ini menjadi bentuk matriks. Setelahnya, bentuk matriks tersebut kita ubah sedemikian rupa hingga menjadi matriks identitas seperti ini, di mana baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiganya bernilai 1, dan baris serta kolom yang lainnya bernilai 0. Itulah disebut dengan matriks identitas. Nah, jika bentuk matriksnya telah menjadi matriks identitas, kita bisa menarik kesimpulan atau mendapatkan solusi dari sistem persamaan tersebut. Oke, sekarang kita ubah dulu SPL-nya menjadi bentuk matriks ya, yaitu dengan meletakkan koefisien ataupun konstanta yang terdapat pada SPL tersebut. Pertama yaitu 3, lalu 2, dan 1, lalu 7. Untuk baris keduanya 1, min 1, 3, dan 3. Lalu untuk baris ketiganya 5, 4, min 2, dan 1. Nah, kalau telah berbentuk matriks seperti ini, maka kita bisa menjalankannya atau menyelesaikannya dengan metode eliminasi Gauss. Ada cara mudah yang dapat kita lakukan, yaitu dengan kita fokus pada baris-baris yang ada. Nah, langkah pertama, kita fokus ke baris pertama, di mana pada baris pertama kolom pertama yang ini kita akan buat menjadi 1, nilainya menjadi 1, yaitu dengan dibagi 3. Jadi angka pertama ini baris satunya dibagi 3 ya. Untuk rumusnya itu sama dengan kita klik baris satunya ya, dibagi 3, enter, dapatlah hasilnya 1. Oh ya, sebelumnya ya menjadi desimal dengan 3 angka di belakang koma, karena nantinya pada operasi yang akan kita lakukan hasilnya terdapat nilai desimal, maka dari itu saya ubah bentuknya menjadi desimal 3 angka di belakang koma. Adapun caranya itu kita klik yang mana mau kita ubah, lalu kita klik kanan, lalu kita klik format cell, dan kita pilih number, lalu desimalnya 3 angka di belakang koma, seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi ke awal. Untuk kolom selanjutnya, kolom kedua, 3, dan 4 pada baris pertama, kita cukup klik atau blok baris pertama, lalu kita arahkan kursornya seperti ini hingga bentuk tambah, lalu kita tekan dan tarik ke arah kanan, lalu lepaskan. Nah, ini lalu kita dapatkan hasilnya. Nah, untuk baris kedua dan baris ketiganya
kita belum operasikan, jadi kita cukup tulis kembali, atau juga bisa dengan buat seperti ini, sama dengan baris kedua tadi kita enterkan. Untuk yang lain juga caranya sama seperti yang baris pertama tadi, yaitu kita tekan atau kita blok atau drag, lalu kita arahkan kursornya hingga bentuk tambah, lalu kita tekan ke kiri dan tarik ke arah kanan, lepaskan. Jadi nanti hasilnya juga sama. Lalu untuk yang baris ketiga juga sama ya, seperti ini. Karena baris kedua dan ketiga ini belum kita operasikan, jadi cukup kita buat rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita operasikan baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua, kita buat nilai pada nilai ini, baris kedua kolom 1 menjadi 0, yaitu dengan dioperasikan terhadap baris pertama. Jadi baris kedua dikurang baris pertama, sehingga hasilnya jadi 0 ya, sama dengan baris kedua dikurang baris pertama. Bentar. Oke, terdapat hasilnya 0. Nah, untuk yang kolom selanjutnya pada baris kedua, kita blok atau drag kolom pertama, lalu arahkan kursornya hingga bentuk tambah seperti ini, lalu tekan dan tarik ke arah kanan. Nah, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk baris ketiga, sama, kita akan buat baris ketiga kolom pertama ini menjadi 0 juga, dengan mengoperasikannya terhadap baris pertama. Berarti baris ketiga ini kita akan kurangkan dengan baris pertama, namun baris pertamanya kita kalikan dengan 5. Oke, jadi rumusnya yaitu sama dengan baris ketiga dikurang baris pertama kita kali dengan 5. Ya. Oke, hasilnya 0 juga ya. Nah, selanjutnya untuk kolom 2, 3, dan 4 pada baris ketiga sama caranya. Kita drag, lalu arahkan kursornya seperti ini, tekan dan tarik ke arah kanan, lepaskan. Dah. Kita dapatkan seperti ini hasilnya. Nah, untuk baris pertamanya kita tidak operasikan, jadi cukup kita bisa copy baris pertama ini, lalu kita pastekan ke sini, atau kita buat seperti ini, sama dengan klik baris pertama yang tadi, enter, dan drag, tekan dan tarik seperti ini ya. Oke, kita sudah operasikan terhadap baris pertama. Nah, sekarang kita fokus ke baris kedua. Di baris kedua ini, baris kedua kolom keduanya kita akan ubah menjadi 1, yaitu dengan bagi dengan nilai ini, yaitu minus 1,667. Jadi baris keduanya akan kita bagi dengan minus 1,667. Oh, kebanyakan. 667. Oke. Jadi sama dengan baris pertama dibagi kurung minus 1,667 tutup kurung. Oke. Lalu untuk
Itu tadi sama caranya. Untuk kolom kedua, 3, dan 4-nya cukup kita drag, arahkan kursornya hingga bentuk tambah, lalu tekan dan tarik ke arah kanan. Dapat ya hasilnya 1 ya, baris kedua kolom keduanya. Nah, untuk baris pertama dan baris ketiganya bisa kalian copy, atau sama seperti tadi, kita gunakan yang tadi aja ya. Itu sama dengan kita klik baris yang sebelumnya, enter, lalu drag, arahkan kursornya hingga bentuk tambah, tekan dan tarik ke arah kanan. Baris ketiga juga sama dengan klik baris ketiga, enter, lalu ini juga drag, arahkan hingga bentuk tambah, tekan dan tarik ke arah kanan. Oke, udah ya. Nah, ini tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya, untuk baris pertama dan baris ketiga yang tadi tidak kita operasikan sebelumnya, kini akan kita operasikan ya. Nah, lihat ini, baris pertama kolom keduanya kita akan ubah menjadi 0 dengan mengoperasikannya terhadap baris kedua, yaitu dengan baris pertama ini kita akan kurangkan dengan baris kedua yang dikalikan dengan ini, nilai yang baris pertama kolom kedua ini, yaitu dikali dengan 0,667. Rumusnya itu sama dengan ini, baris pertama ini kita klik, dikurang baris kedua yang dikali dengan 0,667, enter. Nah, untuk kolom kedua, 3, dan 4-nya masih sama caranya. Kita blok yang kolom pertama ini, arahkan kursor untuk tambah yang seperti ini, tekan dan tarik ke arah kanan, lalu lepaskan. Nah, sudah dapat ya baris pertama kolom keduanya 0. Oke, selanjutnya adalah baris ketiga yang kita operasikan. Sama, kita ubah juga ini menjadi 0, yaitu kita operasikan baris ketiga dikurang baris kedua dikali dengan 0,667. Oh, hampir sama ya rumusnya dengan yang baris pertama, karena sama-sama 0,67 ini nilainya. Oke, sama dengan baris ketiga dikurang baris kedua dikali 0,667, enter. Oke, untuk kolom 2, 3, 4-nya seperti tadi, kita klik kolom pertamanya, arahkan kursor hingga untuk tambah, lalu tekan dan tarik ke arah kanan. Ini kita dapat hasilnya. Nah, untuk baris keduanya kita bisa copy atau kita gunakan rumus lagi ya, sama dengan baris kedua, enter, ini tekan, tarik, lepaskan. Oke, nah sudah mulai kelihatan ya matrik identitasnya, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Naik, terakhirnya nih, itu kita operasikan terhadap baris ketiga. Jadi baris ketiga kolom ketiga ini akan kita ubah menjadi 1, yaitu dengan membaginya dengan min 2,6. Jadi B3 dibagi
dengan min 2,6 sama dengan B3 dibagi min 2,6. Bentar. Untuk kolom 2, 3, dan 4 nya sama, kita klik atau kita drag, arahkan kursornya hingga untuk tambah, tekan, tarik ke kanan dan lepaskan. Nah, untuk baris pertama dan keduanya kita copy situ tadi sama dengan baris pertama. Kita tekan, arahkan, tekan dan tarik. Oke, seperti ini. Untuk baris kedua juga kita bisa langsung seperti ini ya. Nah, bisa. Oke. Nah, langkah yang terakhir nih, langkah yang jelas. Oke, yang terakhir ya. Kita operasikan baris kedua dan baris pertama dan kedua. Kita buat ini menjadi 0 dengan kita operasikan terhadap baris ketiga, yaitu menjadi baris pertamanya dikurang baris ketiga dikali 1,4 gitu. Oke. Jadi sama dengan baris pertama kita klik dikurang baris ketiga dikali dengan 1,4. Oh. Ini enter. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai pada baris kolom kedua, 3, dan 4 sama masih caranya, yaitu dengan kita klik kolom pertama, arahkan kursornya hingga bentuk tambah, lalu tekan dan tarik ke arah kanan. Oke, sudah bentuknya, sudah matriks identitas ya, 1, 0, 0. Lalu baris kedua ini kita akan ubah menjadi 0, yaitu baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga yang dikali dengan angka ini, angka pada baris kedua ini, yaitu minus 1,6. Kita masukkan rumusnya ya, sama dengan baris kedua dikurang baris ketiga ini dikali minus 1,6. Enter. Untuk kolom kedua, 3, dan 4 nya seperti tadi, tekan, arahkan kursornya bentuk tambah, lalu tekan, tarik ke kanan, lepaskan. Oke, sudah dapat ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan yang terakhir tuh sama dengan baris ketiga, enter, lalu drag, arahkan kursor yang membentuk tambah, lalu tekan, tarik arah kanan, dan lepaskan. Oke, di sini sudah kelihatan ya hasil akhirnya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas. Oke, ini kita ubah dulu formatnya ya, jadi tanpa desimal. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita dapat simpulkan hasilnya. Kita buat di sini ya, simpulannya. Kesimpulan
solusi dari SPL. Kita sebutkan SPL-nya yang tadi di awal, bisa kita copy. SPL ini ya. Itu dari kesimpulan kesimpulannya, solusi dari SPL ini adalah, lihat, ini kolom pertama adalah untuk nilai X ya, berarti X-nya adalah min 3. X sama dengan min 3 Nah, lalu untuk kolom kedua ini adalah nilai Y. Nilai Y-nya berarti adalah 6. Y sama dengan 6. Nah, yang terakhir, kolom ketiga ini adalah nilai dari Z, yaitu 4. Z sama dengan 4. Kita buat formatnya. Nah, inilah kesimpulannya. Kesimpulan solusi dari SPL. Kesimpulan solusi dari SPL 3x plus 2y plus z sama dengan 7, x min y plus 3z sama dengan 3, dan 5x plus 4y min 2z sama dengan 1 adalah x-nya min 3, y 6, dan z 4. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.